bakso beranak melahirkan bertelur, saya nggak percaya. Yang penting Asik. Oke, sekarang teman-teman kita hadir lagi bertiga. Gue Temi, ada Hendra, ada Thomas. Ya. Oke, mungkin karena kita bertiga perantau ya kan. Jadi for your information, jadi kita bertiga ini anak rantau dan Anak kampung coy. dan kita kebetulan berasal dari provinsi yang sama sebelumnya. Jadi kita dari Jawa Tengah. Jadi kita mau cerita tentang suka duka kita nih jadi anak rantau. Jadi jadi anak banyak, rantau Mbak, itu, itu Mbak, iya, banyak. betul. Jadi nggak Duka-duka. semudah itu ya kan. Kan suka duka. Oh duka, Suka. banyak dukanya ya kayaknya. Duka suka. Jadi kita akan ngomongin apa ya, kayak awal mula kita datang di sini, terus gimana kita bisa survive sampai sekarang gitu. Nah, aku mau mulai dari yang paling tua. Thomas. Tom, jadi gimana nih awal Gimana? mula kamu datang ke Jakarta tuh gimana? Oh, dulu tuh ya tahun 2013. Nah, jadi saya lulus sidang skripsi, langsung dihubungi Pak Jimmy, teman saya. Langsung Jadi- tuh habis sidang ya? Iya, jadi seminggu habis seminggu Ya, kan, langsung. seminggu sidang selesai langsung dihubungin suruh ke Jakarta, Langsung dapat kerja. langsung dapat Buset, kerja. keren ya. Iya. Berarti nggak usah Emang. bawa-bawa amplop coklat Oh, gitu ya? Langsung. Itu istimewa. Istimewa. Terus gimana Jalur tuh? tol. Nah, di Jakarta kan ini pikiran saya ya, kata orang-orang di Jakarta itu serem di sana. Banyak Eh, setan. Seremnya gimana? Jadi katanya jahat, orangnya jahat. Nanti banyak penipu di sana, hati-hati ya. Ya. Itu kata orang Kata kampung sana ya? orang-orang. Jadi Kata- pendapat orang-orang desa itu Oh. Jakarta seperti itu, kayak Jadi kandang macan. apa ya ya. namanya, stereotip ya? Ya, stereotip sih betul, menurutku. betul. Iya, betul. Nggak semuanya Oke, kayak gitu. terus makanya saya naik kereta kan ke Jakarta, sampai di kereta suruh naik taksi. Nah, di situ kan saya Sampai di langsung kereta suruh naik taksi. Nah. Gimana maksudnya? maksudnya sampai di Jatinegara. Eh, Sampai di Jatinegara. Langsung naik taksi. Langsung suruh naik taksi. Nah, di situ kan mulai pikiran saya tadi yang Takut diculik. wah, Takut ditipu sama di Jakarta banyak penipu. Di Jakarta Buset. orangnya jahat-jahat, nanti dirampok. Nah, terus saya diem terus kan. Terus pasang muka yang serem. Nggak kebayang. Iya. Muka Thomas serem nggak gitu. cocok ya. Kalau lu sendiri gimana, Hen? Kalau gue sendiri sih nggak terlalu gimana ya pas pertama kali ke Jakarta, karena jujur kalau dari keluarga pasti sama orang-orang di rumah pasti kasih semacam peringatan gitulah, hati-hati di sana kayak gini ya, hampir sama lah kayak cerita Mas Thomas tadi. Banyak Tapi stereotip ya ya? banyak stereotip tentang Jakarta yang kalau dari keluarga dan teman-teman di kampung sana tuh lebih banyak negatifnya soal Jakarta. Kalau horor sih, memang banyak hal yang lebih banyak diceritakan tuh yang negatif soal Jakarta. Tapi emang dasarnya kalau aku sendiri sih nggak pernah percaya kalau belum pernah ngalamin. Jadi ya udah, istilahnya aku ke Jakarta niatnya baik buat cari rezeki kan, buat kerja dan lain-lain, Yes, bagi rezeki. keluarga ya kan. Muki. Jadi ya insya Allah lah, jalan aja niatnya baik. Kalau kita pun tindak tanduknya baik juga di lingkungan, ya menurutku kemungkinan kecil lah untuk dijahatin sama orang lain. Jadi ya udah, jalan aja, fight aja lah. Itu bener sih yang kata apa? Jadi kita sebelum berangkat ke Jakarta tuh banyak stereotip, itu benar karena aku juga ngalamin pas awal mau pergi ke Jakarta aja tuh, dari orang tua, dari keluarga sendiri tuh bilang,
kamu ntar ini ya, apa namanya, jangan kalau mau tanya harus sama petugas, jangan sama orang, nanti kamu ditipu, ntar kamu diculik, ntar ini itu ya. Nah sebenarnya karena siapa yang mau nyulik kamu ya, Mbak? ya takut sih, takut waktu itu, cuman karena waktu itu juga kita kan, keluarga aku kan banyak juga di Jakarta, jadi enak, ya nggak gitu. terlalu apa namanya, nggak terlalu Khawatir banget khawatir gitu ya. banget, cuman kalau ya memang selama perjalanan terus begitu kan, aku naik bis tuh waktu itu kan, awal-awal naik bis, dan aku tuh nggak pernah naik bis sebelumnya. Jadi karena aku kan apa namanya, kalau naik kendaraan itu selalu mabuk kan, jadi orang tahu sendiri kan orang mana, tahu sendiri kan. Antimania. Jadi naik ya, bis mabuk tahu sendiri orang mana. jadi tuh yang dikhawatirkan orang tua aku tuh sebenarnya lebih ke fisik gitu, fisik aku sendiri. Jadi takutnya ntar aku mabuk apa perjalanan, terus habis itu apa nggak fit, apa namanya, ditipu orang takutnya gitu kan. Tapi sebenarnya sih so far setelah berjalan beberapa kali aku bolak-balik Jakarta naik kendaraan umum ya terus biasa aja gitu. Dan sekarang justru dengan apa, aku sering, karena waktu awal-awal kan nggak ada kendaraan tuh, jadi sering kayak naik Kopaja, udah pernah busway, dari busway yang zaman dulu yang kalau apa suka keluar asap itu aku juga ngalamin gitu, sampai yang busway. sekarang bagus. Itu busway apa kereta? Angkatan pertama itu aku udah ngalamin pokoknya. Nah kalau suka duka kalian nih waktu, maksudnya itu kan awal kalian datang ya, ada banyak apa namanya kayak stereotype gitu, terus menurut kalian sendiri ketika kalian sudah mulai apa tuh ada di Jakarta nih ya, udah mulai nyemplung ke dunia kerja, nyemplung ya, basah berarti tenggelam. Kita tenang. Bahasanya apa ya, jadi ketika kalian udah mulai kerja nih, terus kan ketemu orang-orangnya gitu kan. Nah menurut kalian apa sih kesan pertama gitu, Cek? Apakah ada pernah mengalami kayak misalnya gue dari daerah terus gue merasa kayak agak di underestimate atau Ya. apa, ada nggak kayak gitu? ya. Kalau saya sih jelas kan, kayaknya tuh orang Jakarta itu pinter-pinter ya, keren-keren ngomong lu. Terima gue, kasih. lu, gue. Orang mana Oh, iya. ngomong lu gue. Dan saya kan katro, saya nggak tahu nih. Wah terus jangan-jangan saya sendiri yang bodoh di sini, saya gitu. Saya sih merasa gitu aja. Sempet minder gitu. Sempet minder sih, Oh. pasti itu. Nah gitu aja. Gimana bro? Kalau aku sendiri sih kebetulan dulu kalau di Jakarta kan memang orangnya campur ya, nggak bisa dikatakan orang full semuanya orang Betawi, orang Sunda dari Jabar gitu, nggak sih, banyak banget perantauan juga gitu. Jadi ya alhamdulillahnya dulu kan sebelum di Jakarta aku kuliah di Jogja tuh. Di Jogja juga kan banyak mahasiswa teman-temanku kuliah yang memang dari berbagai suku, latar belakang yang berbeda, budaya yang berbeda. Dan kebetulan ya temanku juga banyak dari luar daerah gitu. Jadi sama-sama perantauan gitu kan. Jadi untuk komunikasi dengan orang yang berbeda suku, terus berbeda budaya dan lain-lain itu alhamdulillah udah terlatih juga sih di Jogja. Jadi nggak terlalu kaget ketika di Jakarta. Cuma memang apa yang disampaikan oleh keluarga dan teman-teman di rumah soal Jakarta itu tetap pasti ada efeknya lah ke aku sendiri. Kadang lebih was-was aja. Tapi setelah beberapa waktu di Jakarta, bulan demi bulan, itu pun aku ngerasa bahwa ya nggak seburuk itu. Kalau sama lingkungannya sendiri, kalian ada kayak kesan sendiri ya? Maksudnya kan pasti beda nih, kayak udaranya beda, terus kondisi lingkungan sekitarnya juga beda kan. Kalau kita aku sama Hendra kan sepupu ya, jadi kita dari daerah yang sama. Kalau di Kudus kan masih banyak sawah-sawah gitu kan. Masih banyak. Ya, terus kayak Ungaran juga masih banyak ya Tom ya. Hutan ya. Hutan. Oh ya. Ya, hutan. Jadi itu kan terus datang ke Jakarta di mana kayak ibarat kata tempat kita ini kan 4L gitu kan, lo lagi gitu kan. Jadi nengok ke kiri lo lagi, nengok ke kanan lo lagi gitu kan. Jadi menurut kalian gimana tuh? Kalau aku sendiri sih lebih ke pertama kali ngerasain macet yang sampai aduh bikin pusing sih. Kudus soalnya nggak pernah macet ya. Di kampung dulu nggak pernah, di Jogja pas kuliah juga nggak sampai separah ini. Jadi kadang kok bisa ya orang Jakarta tuh kuat gitu, siap berangkat kerja macet, pulang kerja macet gitu kan. Jadi lebih ke situ. Kalau
panasnya sih emang panas, tapi nggak terlalu gimana sih kalau aku. Memang yang bagian macetnya itu sih yang paling nyebelin. Kalau saya sih gini, dulu itu kan di rumah saya itu kan luas ya, luas. Terus Banyak kanan lapang. kiri kalau mau buang sampah itu tempat sampah semua. Terus sampahnya hilang sendiri. Kalau otomatis Ini ya. otomatis. Otomatis. Kalau di sini lah mau buang sampah depan rumah, samping rumah, Jadi tempat sampah lah, terus coy. tempat sampah sempit penuh. Tiap bulan bayar 20.000. Waduh. Ya di Apa buang sampahnya susah di sini ya saya gitu. Terus di sini panas banget itu. Kalau kita kan tinggal cuman ya luas lah 3 kali 4 hektar. 3 kali 4 hektar. Hektar ya. Ngomongin macet itu emang sih, kalau buat aku sendiri tuh macet tuh emang apa ya, paling berkesan. Karena ya soal pengalaman macet itu aku pernah ngalamin macet yang dari naik kendaraan umum sampai yang naik kendaraan pribadi tuh udah ngalamin semua. Jadi pas yang waktu itu zaman yang tadi aku bilang kan aku ngalamin busway dari zaman yang masih angkatan pertama gitu kan, yang sering keluar asap gitu kan. Nah waktu itu kebetulan ngerokok. Iya. Jadi kebetulan tuh pas itu aku kerja di Kelapa Gading, kosnya tuh di Kalideres. Itu selama 2 tahun aku kayak gitu. Ngapain? Tahu nggak? Semarang Solo. Semarang Solo. Jadi- ya. Ingat ya Semarang Solo. Ya, jadi waktu itu sempet ngalamin yang Daan Mogot masih ada kayak perbaikan jalan. Jadi itu berangkat dari Oh, aduh, Daan Mogot udah aku jalan. naik busway, terus perbaikan jalan di Daan Mogot. Nah, jadi aku tiap berangkat kan masuk jam 8. Jadi berangkat itu jam 5 kurang itu aku udah di terminal. Terminal Kalideres. Kalau naik busway kan kita dari terminal Kalideres kan. Nah, itu nyampe sekolah itu jam 7. 2 jam bisa. Tapi kalau misalnya aku berangkat itu lebih dari jam 5, misalnya kayak jam 6 gitu aku baru berangkat. Kalau kondisi normal masih bisa lah nyampe jam 8 kurang. Tapi kalau misalnya pas kondisi itu tuh benar-benar kalau aku berangkat jam 6, itu nyampe sekolah bisa jam 9. Jadi itu benar-benar yang bangun pagi, terus pulangnya kena macet lagi 3 jam perjalanan. Dia benar-benar yang capek banget. Saya ingat itu ini rahasia umum ya. Waktu Waktu ke Jakarta kan, terus kan naik bis tuh malam, naik bis di Ungaran kan gedung paling tinggi luwes ya paling ya 2 lantai. Di sini tinggi lah, tinggi terus lampunya itu Gemerlap. wah gemerlap. Tahu sendiri Taman Anggrek kan, Langsung Anggrek, tersepona. Taman Anggrek kan TV-nya itu Wih, Oh, ada TV. betul. sedesa saya itu TV-nya. Lah saya tuh lihat terus Keren gini, gitu gini ya. dulu. Habis. Iya. terus lihat TV-nya itu sampai bisnya udah lewat saya masih aja nengok gitu. Kayak gitu. Taman Anggrek gitu. Oh, ini awal-awal datang ke Jakarta tuh pasti katrok ya gitu. Wah, ya, nomor 1 itu. Kayak menemukan suatu hal yang belum pernah kita Iya. temui. Iya. Kayak di Gedung itu kita lihat itu sampai habis, kepalanya sampai habis. Masih aja itu 80 lantai itu. 80-an. Kalau cultural shock nih, kadang kan kita datang ke tempat baru. Itu kan ada hal-hal yang maksudnya kayak tradisi atau ya itulah culture yang kita udah terbiasa. Itu ada nggak sih kayak misalnya di sini tiba-tiba kok gini ya, kok nggak kayak di kampung itu? Kalian ada pengalaman kayak gitu nggak? Kalau aku sendiri sih, kalau cultural shock lebih ke satu, cara berkendara. Cara Oh berkendara iya. beda ya? Beda banget cara Iya. berkendara di Jakarta Maksudnya tuh lebih ke- sama di Lebih ke dalam mematuhi peraturannya. iya di cara itu istilahnya tuh kayak traffic light itu kayak semacam pajangan aja biasanya. Oh iya, benar-benar. Kadang kalau masih merah lihat kanan kiri lowong gas aja gitu. Padahal trafficnya itu kalau teman-teman ya mungkin yang udah pernah di Jakarta tahu lah kayak gimana Jakarta tuh padatnya kan. Tapi ya nggak tahu mungkin tertidur atau seperti apa atau sudah menjadi hal yang lumrah gitu ya kalau di Jakarta. Jadi ya free kaget itu. Sama Iya, itu jempol lah, pasti itu di posisi klakson itu. Iya, oh ya benar Jadi gitu. jadi Ya, gini. belum hijau. Belum hijau. Nggak gini, Pokoknya gini. begitu kuning kita udah langsung jalan. Iya. Udah gitu yang ini nggak sih, kalian sadar nggak sih zebra cross itu kalau di Zebra cross kampung itu itu tempat parkir. benar. Zebra cross tempat parkir. Benar-benar. Ya kan? Iya benar. Menurut lu tuh
biaya hidupnya sama nggak sih? Maksudnya Kalau jauh beda nggak sih? Kalau dibandingkan dengan di kampung ya jauh sih sebenarnya untuk biaya hidup sendiri di Jakarta ya, dari ya kebutuhan sehari-hari aja lah kita makan di warteg dan warung-warung itu memang bisa dikatakan lebih tinggi, 50% lebih mahal, 70% lebih mahal ya. Iya sih, di Kudus kita nasi lodehnya masih dapat 3.000 ya. Di sini 10.000 pakai Iya. telur. Itu ya kalau tapi kalau aku sendiri kalau masalah itu udah aku persiapkan secara batin sih, wah di Jakarta. Secara Bukan berarti kan, Namanya berarti- wah di Jakarta nih biaya hidup lebih gede kan daripada di rumah di kampung gitu kan. Jadi ya coba untuk manajemen keuangannya dulu. Awal-awal sih pasti tetap kaget, yang biasanya harga segini di sini harganya 2 kali lipat gitu ya? 2 kali lipat biasanya. Iya. Gorengan 1.000, biasanya di kampung gorengan cuma 500, 2 kali lipat harganya. Nah, kalau lu sendiri Tom? Kalau ngomongin makanan, nah ini yang saya paling sebel. Ya, Paling sebel. mungkin ini lidah saya sendiri ya. Oh, Jadi ya yang saya suka di sini di Ungaran di Jawa Tengah sana itu mie ayam, Hmm. terus nasi goreng. hmm. Nah, itu di sini itu rasanya nggak enak. Tapi ini lidah saya ya, karena terbiasa di sana. tergantung lidah. Selera, Cuman selera. saya cari di mana-mana, mau yang nasi goreng spesial, super spesial, amat spesial, nggak ada yang enak. Tetap enak yang di sana. Mie ayam, mau mie ini, mau bakso beranak, melahirkan bertelur, saya nggak percaya. Kacau. Saya sampai bingung, waduh, masa harus setiap lebaran saya makan? Gitu sih kalau makanan. Makanan ya, iya sih. Lebih ke Lebih selera sih ya. kebutuhan Lidah kita. Sehari-hari emang. Iya benar. Nah, terakhir nih, Ya, ada nggak tips dari kalian nih? Ini kan kalau Thomas udah berapa tahun Tom? Kamu, Tom? Udah 2013 berarti 7 7 tahun, tahun ya. ya. Oh, beda dikit lah sama aku ya. ya Aku kan 8 tahun. tipis. Kalau aku Hendra sih ini masih muda nih, masih muda. Nggak terlalu lama sih di Jakarta, masih setengah tahunan. Tapi ya, Tahun for your bagi info, juga. for your info, dalam 6 bulan Hendra langsung berubah. Tadinya datang tuh masih yang Sumringah, unyu-unyu, ya. sumringah, begitu Merah-merah. 6 bulan langsung Ya. langsung menua. Ya, langsung lesu ya kan. Lemah, letih, lesu, 5L. Apalagi momennya pas datang ke Jakarta ya corona gitu kan, makin Pas banget ya. iya Malah makin sekali aduh, nasi aduh. pudri. Nah, kalian ada nggak tips-tips nih how to survive gitu sebagai anak rantau? Karena kan ya itu tadi, maksudnya supaya kita tuh kayak biar nggak ada lagi buat teman-teman kita yang masih apa namanya di kampung tuh, biar mereka tuh nggak lagi terpengaruh oleh stereotype yang tadi kita kasih itu. Ada nggak tips-tips gitu? Jadi kalau ke Jakarta itu bagus untuk berkarir sebenarnya ya. Tapi yang Buat cari jelas duit ya? cari uang lah. Jelas itu, Tapi Jakarta. ini harus punya komit. Jangan dikit-dikit Komitmen. nyerah, dikit-dikit nyerah enggak. Kalau udah nyemplung ke Jakarta, ya udah gimana caranya bisa Survive. berhasil. Dan yang paling penting jangan apa namanya, jangan modal nekat. Jadi kalau ya kan, kalau modal nekat doang, ya kita nggak bisa survive gitu Iya, kan. bener. Kalau dari kamu sendiri, Kalau Indra? aku sendiri menghadapi soal stereotip orang-orang Jakarta dan lingkungan di Jakarta sih, yang penting yang pertama, teman-teman di Jakarta tetap harus membawa diri itu, memposisikan diri itu dengan baik juga. Dalam artian apa ya? Kita harus selalu menjaga sopan santun, Ya kita jangan harus sosokan ya dari kita orang kota kita harus respect ke orang lain, dan istilahnya kita jangan sampai terlalu anti gitulah sama orang-orang. Tetap waspada, tetap waspada. tapi tetap kita juga harus yaitu tadi bersosialisasi harus tetap ada. Kita juga harus respect dan lain-lain. Ya dari situ aku yakin sih teman-teman juga akan diperlakukan dengan baik juga. Terus bener sih kata Mas Thomas dan juga Mbak Temi, kalau ke Jakarta memang harus persiapan yang matang sih menurutku. Dengan modal yang memang benar-benar kita bisa andalkan untuk tempur di Jakarta tuh harus. Dan yang penting juga harus fight kalau di Jakarta. Sayang gitu kalau teman-teman jauh-jauh dari kampung di Jakarta cuma bentar habis itu balik, ya percuma gitu. Padahal di Jakarta tuh banyak pembelajaran yang bisa teman-teman dapat gitu, dari mental,
Terutama nomor satu mental sih di Jakarta. Kita kayak training mental. Iya, kalau jadi di anak sini tuh rantau kayak gitu ya. apa ya? Kita dipaksa sampai ke limit kita tuh. Wah, Kayak kartu kredit. ya pokoknya sampai diteken banget lah. Kita biasanya segini-gini aja capek, tapi Jakarta diteken banget Iya, sampai kita, biar kita wah mood fisik juga. kita sampai psikologi kita juga kadang apa ya, ya terpengaruh juga, tapi lama-lama juga biasa. Dan itu ketika teman balik ke kampung nanti itu nggak bakal jadi modal yang sangat berharga sih menurutku. Intinya tuh jangan kita harus tetap bisa menempatkan diri gitu ya. Jadi karena memang kalau kita ada kesempatan untuk merantau nih, nggak harus ke Jakarta sih, kan kota besar di Indonesia juga banyak gitu ya. Dan kita nggak menutup kemungkinan untuk apa ya, keluar dari zona nyaman kita juga gitu kan. Kayak misalnya kita dari daerah, bukan berarti kita mengajak kalian untuk merantau tanpa apa namanya, tanpa persiapan, bukan. Kalau memang ada kesempatan untuk misalnya kita cari rezeki di kota yang kita inginkan, nah itu kenapa enggak. Tapi harus diingat, kayak tadi yang Thomas bilang, harus komit, terus harus ada tekad yang bulat. Ya. Terus dari Hendra juga tadi bilang apa namanya, tetap harus apa ya, kita bisa membawa diri kita lah ya. Iya. Bukan berarti kita bisa ignore, kita Ya, bisa apa namanya, resource itu iya. Jadi tetap, dan yang paling penting adalah kita harus tahu bahwa kita datang tuh untuk apa. Jadi jangan sampai kita datang ke kota orang, kita nggak tahu mau ngapain. yang ada kita ya itu, jadi menuhin populasi gitu kan. Jadi tambah macet gara-gara Iya. ada yang tidak tahu Kita- ke Jakarta mau ngapain. kita juga menuhin Jakarta coy. Oke, baiklah. Masa cukup di sini, cukup menarik juga ya pembahasan kita hari ini. Jadi kita benar-benar ngobrol santai soal pengalaman kita nih ya. Random banget sih tadi ya, dari awal kita merantau ngapain sampai ke ada pesan-pesan yang tetap kita bisa dapat lah di sini. Oke sobat asik, pantengin terus channel kita, Acak Asik channel, karena kita bakal ada beberapa segmen. Jadi ada segmen edu asik, ada segmen ulas asik nih kayak gini. Oke. Terus juga akan ada segmen baru yaitu The Other Side. Tunggu video kita selanjutnya. Salam asik. Bye. Giving up, letting go. Times we might feel compelled. Looking down from the heights that we have built.